Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Niki nderekaken tuh ngikuti yang diinginkan Abi Quraisy. Terima kasih Pak Nazar karena sudah jenengan bingung semua. Jadi kalau jenengan ingin Islam legal formal ya ikut Pak Nazar karena Menteri Agama itu yang ngatur Islam secara legal formal. Kalau ikut saya berarti ya ilegal. Saya tadi guyon sama Pak Quraisy, menantunya itu bangga karena mertuanya bisa maksa Gus Bak datang ke sini. Begini ya, jadi neladani Rasulullah itu yang gampang-gampang saja. Nabi itu dalam keseharian itu biasa sekali, tapi hasilnya luar biasa. Kalau jenengan semua memang benar-benar biasa itu. Nah itu juga bagus karena nggak ingin nyaingi apa Nabi. Itu Mbah Mun guru saya sering bilang, Islam tuh nggak pernah trauma sama orang kayak jenengan. Traumanya itu sama orang khusyuk, orang bener itu bikin trauma Islam itu. Karena yang ngaku Nabi, yang aneh-aneh itu yang kayak Nabi mesti yang khusyuk-khusyuk. Yang kayak jenengan tuh mesti tidak bisa. Karena untuk jadi kiai saja orang tidak percaya, apalagi jadi Nabi itu. Jadi maka bersyukurlah karena Anda tidak mungkin mengaku sebagai Nabi apa? Palsu. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya. Saya tadi pagi saya setiap kesini itu mesti ngaji dulu di Begi. Jadi setahun itu pasti sudah lebih dari 3 kali. Bedanya nggak ketemu jenengan. Begini, saya tadi ngaji sama bareng-bareng Pak TGB. Beliau baca Itqon, saya baca Al-Muhaddam. Ini saya cerita yang ringan-ringan. Sekarang kan baru rame misalnya ajaran akhlak. Allah sendiri itu kalau boleh dibahasakan itu paling berakhlak. Saya beri sekian contoh betapa Allah itu sangat menata tata krama. Kata Allah, saya ini Tuhan. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kedoliman itu saya larang, bukan pada kalian saja. Saya sendiri melarang diri saya berlaku apa? Dolim. Terus Allah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi malu, ini ada Pak Lukman Hakim, malu kalau ada orang mengangkat tangan kemudian nggak diijabahi. Saya malu, orang itu sudah ngangkat tangannya, sudah gini kok enggak saya kasih. Terus contoh lagi, ketika Anda merasa aktor pemberi sedekah, aktor apa, itu Allah mengistilahkan dirinya itu mangdalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Ini Allah zat pemilik langit bumi yang punya semuanya, tapi mengistilahkan dirinya siapa yang mau menghutangi saya, siapa yang mau menolong saya, intan surwa yan surkum. Sehingga posisi adab ini yang dipakai di pesantren, di semua tradisi kita. Saya kalau merasa di sebagai narasumber mungkin saya tidak mau ngisi karena itu jumawa. Tapi kalau merasa disuruh menantunya Pak Quraisy, Mas Fikri tadi, itu berakhlak sekali itu. Seorang Gus Bah disuruh sama Fikri Segaf. Oh itu berakhlak sekali itu. Yang nyuruh yang nggak berakhlak itu. Ya Pak Alwi siap itu. Keponakan antum itu yang nggak berakhlak itu. Jadi dulu Islam itu segampang itu. Di kitab Bukhari diterangkan. Nanti saya berdoa sama Allah supaya nanti ada isyarah supaya berhenti, jadi nggak lama-lama nanti. Nabi itu nggak jaga imet, Nabi itu pernah jalan-jalan. Kebetulan saat itu mau haji. Itu dicegat sama perempuan, Imra'atun bin Khosam. Itu ceritanya semuanya seputar manusia. Imra'atun bin Khosam ini cantik sekali. Kendali untanya Nabi dipegang terus. Kata Imra'atun bin Khosam, ya Rasulullah, Inna faridatahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. Nah ini saya menunjukkan apal bukan karena saya pinter, bukan, tapi memang pinter bener, maksudnya bukan. Karena kenapa saya nyebutkan Arabnya bukan apa? Karena nanti bisa dikoreksi Pak Quraisy kalau salah terjemah atau salah arti. Dan saya mohon doa jenengan ini Mas Lukman Hakim supaya jadi kiai. Abahnya itu kiai, saya itu ngefans sama abahnya. Saya sering baca soroh kata, makanya saya tagih.
Jadi malah ngarang bahasa Indonesia. Abahnya itu kalau ngarang bahasa Arab. Kayaknya jaga sopan. Kalau nyanyi abahnya kan nggak sopan, makanya terus dibawa. Itu ya bagian dari Islam juga. Saya pernah ditegur sama murid-muridnya Mbah Mun, Gus, kamu itu ngaji kayak saya, maksimal takrib. Kenapa ya? Kalau saya ngaji Wahab, kayak Mbah Mun, tidak sopan namanya. Di bawahnya saja biar tetap apa? Sopan. Teman saya itu ngilhami saya sampai sekarang, bilang gini, Gus nanti jangan terlalu soleh ya, biar surganya sama saya katanya. Kalau terlalu soleh nanti surganya sama Mbah Mun, apalagi sama Rasulullah sungkan, gak bisa ngopi-ngopi. Itu guyon tapi tak angen-angen bener. Ya jadi jangan bayangkan di surga sama Rasulullah sungkan zaman. Zaman kan sudah capek sholat subuh, toh kan ingin nggak subuh. Karena surga. Zaman kan mau poligami aja takut istri, nanti kan bidadarinya banyak. Kalau ada Nabi sungkan. Dan nanti sama saya aja di pinggir-pinggir yang enggak. Supaya enggak apa? Tapi kalau amal pas-pasan, kuotanya enggak cukup, langsung neraka, itu resikonya. Karena pas, sekali enggak cukup, neraka. Makanya kuotanya lebih, tapi surganya yang apa? Biasa aja. Imra'atun min Khosam itu cantik. Nabi pas itu dionta Ardafa Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sepupunya Nabi. Fadl masih muda, masih ganteng muda. Terus fana dzarul Fadl ilaiha wa nadzarat ilaihi. Nah ini cerita betapa Nabi sebagai pengajar itu manusiawi sekali. Terus falau wa Rasulullah unukal Fadl. Nabi cara sekarang memalingkan Fadl supaya agak ngelihat perempuan ini. Imra'atun min Khosam. Pas Nabi lawa mungkin agak keras, Abbasnya tersinggung. Lawaita ibna amik, gimana kamu sama sepupu kok gitu? Kata Nabi, ini Fadl ingin melihat Imra'atun min Khosam tadi, gadis dari Khosam. Nah ini supaya sama ngerti, jangan bayangkan Nabi itu terus orang kalau mau tanya kok di jalan, nggak sopan, nggak berakhlak gitu. Ya biasa aja dijawab. Dijawab ya di jalan itu. Yang tanya juga agak sowan dulu enggak, ya di saja. Nah sekarang beberapa ustadz itu kalau ada orang tanya disuruh ke rumah, ternyata ustadznya masih belajar dulu. Itu enggak urusan sopan, ilmunya enggak cukup, kalau jawab langsung tuh enggak cukup. Terus dikemas sopan, enggak sopan, tanya di jalan, di rumah. Pertanyaannya kasih dulu, ternyata belajar dulu. Oh itu benar-benar ustadz enggak sopan itu. Kan enggak efisien, enggak apa? Ini cerita di Sahih Bukhari. Inna faridatallahi ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rokhila wa fi riwayatin ayastamsika ala rokhila. Afa ahujju anhu. Bapak saya itu tidak kuat haji. Dan sekarang haji sudah wajib. Ini gimana? Apa saya perlu hajikan? Itu awal ada haji niabah. Kalau di masyarakat disebut kaji amanah. Jadi kaji amanah itu tidak nunggu meninggal, orang stroke, nggak mungkin haji itu sudah bisa dikajikan apa? Aman. Saya itu punya teman kurang ajar sekali Pak Kures. Saking kurang ajarnya bapaknya itu hidup. Bapak kamu kajikan plus, mahal kok kaji plus, masih 400 juta. Nunggu meninggal saja kaji amanah 10 juta cukup. Wah kurang ajar betul itu. Sudah gitu masih bilang, malah infonya Gus, kalau orang Madura berani 4 juta katanya. Wah ngawur betul kamu itu. Itu berkahnya orang tadi, gadis tadi tanya sama Nabi itu akhirnya haji makdub itu 2. Ini saya ngomong fikih, supaya harus aman ngerti fikih. 1 amanat anil mayyit karena memang sudah tidak bisa haji. 2 amanat anil makdub. Kalau di fikih disebut haji apa? Amanat dari makdub. Orang hidup tapi nggak mampu apa? Haji. Terus saya bilang sama tadi yang agak kurang ajar tadi. Ya kurang ajar betul maksudnya. Sini, bapak kamu biar memutuskan haji sekarang meskipun stroke masih bisa ngomong, masih Gus, masih ingat hartanya masih Gus. Suruh haji sekarang, di makdub sekarang. Pak, jenengan harus haji karena mampu, tapi itu enggak iso amanah Pak. Ternyata amanah kalau masih hidup itu mahal, jual Innova. Walhasil terus sudah dihajikan amanah, orang itu meninggal. Mendingan mati Gus, murah, tadi masih mahal. Terus saya bilang gini. Nah ini saya ngomong fikih biar Mas Fikri itu nggak salah lah, milih dewan pakar saya itu nggak salah, memang kayaknya memang kredibel ini. Saya sudah pamit sama Abi Kures.
Itu di Sajaratul Ma'arif ada babu zikri manaqiban nafsi, babu zikri rajuli manaqiban nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihan dirinya kalau itu untuk kepentingan umat. Buktinya Nabi Yusuf ngendikan inni hafidun alim, urusan keuangan pasrahkan saya, inni hafidun alim. Dan semua nabi mesti ngendikan inni lakum nasihun amin, saya ini orang yang punya niat baik. Jadi kata bapak saya kalau didik saya, tawadhu haram zaman akhir. Kenapa? Karena itu bentuk gak tanggung jawab. Disuruh mimpin negara gak mau, ngimami masjid gak mau, disuruh mulang gak mau. Ternyata karena gak mau tanggung jawab. Jadi tawadhu sama gak tanggung jawab itu bedanya sedikit.